Halo, selamat datang di channel serba aneh ini, coy. Maksudnya semua dimasukkan, game lah, apalah, jedak jeduk lah. Sekarang mau bahas tentang cerita kemarin. Jadi gue pas itu sebenarnya sering lah, udah tahun-tahun lalu. Cuman baru-baru ini gue ada suatu teori yang paling bagus, paling the best. Mengapa agama Kristen itu agama yang paling logika, agama yang terbaik, agama yang terkeren, makanya nomor satu di dunia. Kenapa Kristen, cuy? Karena Kristen itu 100% benar. Kristen itu 100% agama yang mengajarkan kebaikan. Kristen itu agama yang mengajarkan tentang keselamatan serta pengorbanan dan kasih yaitu dari Tuhan Yesus, cuy. Oke, kita comeback. Dari zaman dulu manusia itu bebal, cuy. Udah dibilangi ini masih aja nggak percaya sama Allah. Itu semua sebab kenapa manusia bisa bebal kayak gitu. Itu semua karena setan, cuy. Jadi di zaman dulu dengan zaman sekarang, setannya itu mungkin udah beda visi dan misi, cuy. Jadi kalau zaman sekarang, zaman dulu aja ya. Kalau zaman dulu, visi misi setan tuh buat manusia tidak percaya kepada Allah, sehingga mereka menggunakan seperti sihir lah, ketakutan lah, merasuki lah, apalah segala macam, kesembuhan sementara lah, pokoknya itu sihir lah ya, magic kekuatan dari setan, cuy. Sehingga manusia-manusia itu tidak percaya kepada Allah, hatinya jauh. Makanya mereka comeback ke setan. Itulah bagaimana cara iblis merasuki orang-orang. Tapi zaman sekarang, walaupun setan tidak muncul lagi, sihir-sihir itu yang seperti apa itu, sihir itu udah nggak ada lagi sekarang sebenarnya, cuy. Itu semua palsu, hoax, cuy. Bangsat itu semua, cuy. Yang sekarang itu lebih berbahaya dan lebih mematikan, cuy. Kuncinya nomor satu. Jadi karena dulu masih Allah yang berkehendak, jadi dia mengusahakan agar manusia tidak menyembah Allah dengan cara yang seperti itu. Jadi beradu kekuatan, beradu ini. Walaupun tidak ada tanda-tanda, tidak ada tandingannya sama Allah. Tetapi banyak kali manusia yang terkecoh. Zaman sekarang lebih seram. Kenapa, cuy? Karena zaman sekarang itu setan tuh nggak perlu lagi menampakkan sihir-sihirnya. Setan itu hanya perlu membuat manusia tidak percaya Tuhan Yesus. Karena sekarang Tuhan Yesus lah yang memegang kendali atas keselamatan kita, cuy. Sebenarnya manusia ini udah gak dikasih lagi selamat, cuy. Sebenarnya kita kalau udah mati pun binasa nih kita ini, sebenarnya binasa, hancur, masuk neraka, disiksa siang malam. Tapi karena Tuhan Yesus yang karena ia adalah kasih, bukan dia punya kasih, Tuhan Yesus nggak punya kasih, dia sendirilah kasih itu. Apa itu kasih? Kasih itu adalah Tuhan Yesus, cuy. Kasih itu damai sejahtera lah, apalah. Inilah kebaikan lah, full kebaikan, full cinta kasih sayang, coy. No yang aneh-aneh. 100% bahkan infinity persen murni kebaikan, coy. Itu adalah Yesus mengajarkan pengorbanan dirinya lah agar kita diselamatkan. Itu sangat-sangat hina bagi Tuhan, coy. Hina. Bayangkan, coy. Kalau ada yang nanya, "Allah, pengorbanan cuma disalib begini-gini." Cuy, sadar, cuy. Tuhan Yesus itu namanya aja udah Tuhan Yesus, cuy. Dia itu Tuhan, cuy. Tuhan disalib datang ke dunia itu hina sama dia. Dia seharusnya bersantai-santai. Tapi tega dia. Tapi dia sanggup dia menjalankan proses yang hina itu, cuy. Demi siapa? Demi kita, cuy. Itu sebenarnya udah melebihi dari pengorbanan yang lain atau siksa-siksaan yang lain. Itu sangat hina, cuy, bagi Tuhan, cuy. Tapi apa? Tuhan tuh karena sayang kali sama kita, cuy. Makanya dia kayak gitu. Rela dia kayak gitu, cuy. Turun dia ke dunia demi kita, cuy. Padahal kita ciptaannya sendiri, cuy. Bayangkan kau, cuy. Kau contohnya bos di perusahaan, karyawan-karyawan kau lah. Entah nggak percaya bos sama kau. Padahal bos kau tuh udah jelas itu bos kau, tapi kau sendiri yang turun tangan, cuy. Meyakinkan satu-satu, menunjukkan skill-skill kau. Sebenarnya nggak peduli, gak usah, cuy. Misalnya jadi bos, udah kepecat kan karyawan yang nggak percaya tuh, cuy. Yang percaya gini-gini, oke, apa segala macam. Tapi enggak, kan hina kan bos dibikin kayak gitu, kan. Jadi sorry lah, cuy, kalau misalnya ngomong agak belibet. Jadi setan sekarang itu, makanya banyak sekali agama-agama di dunia
Mereka tujuan setan ini cuma satu cuy. Agama yang benar tuh kalau menurut saya 100% adalah Kristen cuy. Intinya dia percaya sama Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, dan melakukan apa yang diajarkan gitu. Intinya sih percaya, iman cuy, bahwa agama kita ini adalah Kristen dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Dia adalah King. Di Alkitab itu pernah saya baca, Tuhan dan Allah itu beda cuy. Jadi Tuhan satu, Allah itu satu. Itu kalau nggak salah di kitab Roma cuy, Roma perjanjian baru lah pokoknya. Jadi bising banget cuy. Jadi setan itu tujuannya cuy, membuat kita, kalau zaman dulu oke lah, biar gak belibet. Kalau zaman dulu setan itu fokusnya mengapakan Allah. Tapi sekarang fokus setan itu mengapakan Tuhan Yesus, membuat manusia tidak percaya sama Tuhan Yesus cuy. Jadi setan itu menghantam apa aja. Setan itu menghantam itu banyak cuy. Tapi yang paling nomor satu adalah kepercayaan, dan kedua adalah uang cuy. Uang dan agamanya sebenarnya seimbang lah, kalau bilang nomor satu lah kalau kita bilang ya. Sama-sama lah, seimbang satu-satu apa. Intinya uang dan kepercayaan. Karena akar segala kejahatan adalah uang cuy. Dengan uang manusia bisa saja beranjak begini begana. Termasuk saya sendiri cuy. Saya pun kena cuy. Uang ini mengerikan sekali cuy. Zaman sekarang penderitaan sejati adalah nggak punya uang cuy. Itu penderitaan yang paling ngeri cuy. Dan setan selalu masuk di jalur itu, di jalur uang itu. Paham kan cuy? Biar membuat kita hancur cuy. Tahan nggak lu punya 1 juta 1 bulan, atau 3 juta 1 bulan, dengan pengeluaranmu yang apa? Aku aja jujur gajian mingguan itu uang 100.000, gajiku 100.000 nggak cukup untuk sehari sebenarnya cuy. Mengeluh aku cuy. Kenapa? Terlalu kecil. Jadi caranya untuk mengapakannya, saya harus cari bagaimana penghasilan yang saya inginkan. Kalau saya mau 1 juta per hari, berarti saya harus bekerja sampai dapat 1 juta sehari. Ya pakai itu kerja cerdas cuy. Gitu cuy. Jadi tujuan setan itu sekarang cuma satu aja. Tujuan setan itu bukan membuat manusia melihat magic lagi, tapi tujuan setan yang sekarang itu membuat kunci manusia itu hilang. Kunci manusia itu adalah Tuhan Yesus. Manusia bisa saja percaya kepada Allah, semua percaya kepada Allah, tapi semua nggak akan selamat cuy. Tapi hanya sedikit manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ia selamat cuy. Karena logikanya gini cuy. Tuhan Yesus itu dia udah kasih bukti, kasih pembuktian yang nyata. Tapi kalau nggak percaya sama dia, dan ketika sudah naik atau bisa dibilang DAEDD atau get out, lepas rohnya dari tubuhnya, ya nggak akan diterima lagi cuy. Kalau kayak gitu cuy, kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus cuy, nggak terima Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan sudah kecewa udah kayak gitu nih manusia cuy. Dan manusia itu nggak perlu lagi cuy diapai kayak zaman Allah itu, akulah Tuhan apa segala macam. Tuhan Yesus tuh udah kasih yang paling nikmat. Cukup percaya aja kepadanya. Dia udah nggak perlu lagi nunjukkan diri cuy. Kayak apa? Sekali dia menunjukkan diri itu udah end cuy. Udah bisa dibilang kiamat cuy. Manusia-manusia yang benar, manusia-manusia yang percaya bakalan terangkat cuy. Sedangkan manusia yang gak akan percaya bersiap-siaplah kena setan cuy. Setannya akan dilepas cuy. Itu di Wahyu cuy nanti ada. Jadi simpel, kenapa Kristen itu agama yang paling benar? Karena Kristen itu agama yang paling logika. Semuanya logika. Alkitab adalah buku kehidupan. Dari sejarah awal sampai akhir itu benar-benar mantap cuy. Misalnya logika enggak? Zaman dulu itu ada raksasa. Kayaknya ada orang bilang kayaknya nggak logis lah, apalah tinggi loh cuy, kayak tinggi gedung lah, apalah Nepilim itulah namanya, ada Titan lah segala macam. Betulan ada cuy. Tapi manusia zaman sekarang kayaknya nggak percaya itu ada. Kalau misalnya bisa dikombekkan kejadian,
Manusia zaman dulu pun kayaknya nggak percaya ada internet, ada HP kayak gini bisa PC. Kok muka awak ada kayak gitu-gitu. Orang tuh pasti bilang, "Oh my god, sihir, Cuk." Sihir, Cuk. Tapi kan seandainya gitu. Jadi itu semua udah ada di Alkitab. Sangat logika Kristen ini, cuy. Karena semakin logikanya, Allah yang tak terbatas pun bisa dilogikakan dengan jawaban seperti ini. Bagaimana manusia yang terbatas bisa mengetahui lebih dalam tentang Allah yang tak terbatas? Kita itu punya pemikiran yang ada batasnya, cuy. Bagaimana kita memikirkan Allah yang tanpa batas? Jawabannya yang saya omongkan tadi. Itulah jawabannya. Logis kan, cuy? Logis kan? Kalau paham, punya hikmat, punya hati yang betul-betul tidak bebal, itu aman, cuy. Aman, cuy. Jadi itulah kenapa agama Kristen itu agama yang terbaik. Saya nggak ada bilang agama yang manapun ya, takut juga, cuy. Intinya saya bilang agama Kristen agama yang terbaik, the best. Dan saya betul-betul bangga dengan agama Kristen. Saya betul-betul bangga dengan Yesus Kristus. Dan saya begitu kasihan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, cuy. Sedih, cuy. Semoga kedepannya banyak yang percaya sama Tuhan Yesus, cuy. Karena dia adalah kunci juru selamat, cuy. Bagaimana lah cara menyadarkan mereka akan percayanya kepada Tuhan Yesus ya, cuy. Sedangkan di zaman dulu udah capek orang menginjil, murid-murid Tuhan Yesus menginjil, 12 murid Yesus menginjil, 11 ya, 11 murid Yesus kayaknya. Aduh, udah lupa lagi, cuy. Kayak soalnya ada satu pengkhianat kan, udah gantung diri dia. Jadi 11 itu menginjil aja, itu kebanyakan dari mereka, cuman satu kayaknya yang selamat, cuy. Itu pun kalau nggak salah dia digoreng hidup-hidup pakai minyak, tapi nggak ada apa-apa di tubuhnya. Itulah mujizat, cuy, kuasa Tuhan Yesus melindungi. Sisanya ngeri, cuy. Ada yang dikuliti, digergaji, dimutilasi. Wah, ngeri, cuy. Parah. Jadi itu, cuy, ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, cuy. Karena kalau kalian percaya kepada Allah, pasti kalian mungkin saja tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kalian akan percaya kepada Allah, cuy. Paham kan, cuy? Oke, cuy, ya. Kalau misalnya gue ngomong ada yang kurang teliti, mohon maaf. Karena sebenarnya gue gimana ya? Sebenarnya otak gue IQ-nya gak pala tinggi lah kalau dibilang. Cuman saya selalu mencari apakah agama saya selalu paling benar gitu. Karena sebenarnya tujuan utama di hidup ini bukan uang, cuy. Adalah keselamatan akhir. Uang bisa dicari. Mau nggak dicari pun sebenarnya nggak masalah, cuy. Karena burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi manusia-manusia, cuy. Pasti kita dipelihara. Kita pasti cukup. Selalunya cukup. Sebenarnya gue pun cukup. Tapi gue kenapa bilang nggak cukup? Gue kurang bersyukur, itu aja intinya. Gue nggak bersyukur. Aslinya cukup, beli makan, beli paket, beli ini cukup, ditabung-tabung, beli barang baru cukup. Karena kalau mati pun saya atau mati pun saudara-saudara yang percaya, itu kedepannya udah nggak cari duit lagi, cuy. Udah menyembah Tuhan, cuy. Udah kita puas, cuy, makan roti mana bersama-sama Sang Raja Juru Selamat, cuy. Kita udah puas, cuy. Badan kita nggak sakit, badan kita nggak lemah, badan kita nggak jatuh lagi. Udah kuat kita, cuy. Mantep lah pokoknya. Jadi sebenarnya ada ayat Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu, cuy. Aduh, hujan, cuy. Aku paling takut kali kalau hujan kayak gini, karena kayak jam scare, cuy. Oke, cuy, ya. Salam.